Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Sore, Pak. Ya, puji dan syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan ya, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ini walaupun masih secara virtual ataupun daring. Sebelumnya saya mohon maaf minggu kemarin tidak bisa memberikan pengajaran ya karena berhalangan ya, saya kurang sehat kemarin. Oke, ini kita akan lanjutkan materi kita ya, yaitu tentang lanjutan dari fazi ya. Kemarin kita sudah membahas ya fazi manual ataupun fazi tahani di mana nilainya itu berdasarkan operator. Nah, di sini kita akan belajar fazi expert system atau fazi inference system ya, sama ya, yaitu fazi expert system ya, ataupun fazi sistem pakar, ataupun fazi inference system atau fazi penarikan kesimpulan. Nah, seperti yang kita ketahui, fazi ini kan selalu memberikan hasil yang mungkin bisa jadi ada dua kemungkinan ya. Lalu itu ada himpunan naik atau turun ataupun di keduanya. Nah, di fuzzy inference system ini kita akan menarik kesimpulan ataupun membuat sebuah rule bagaimana hasil yang tadinya itu fazifikasi menjadi crisp kembali ataupun himpunan tegas. Kita harus tahu kesimpulan akhirnya itu apa. Nggak boleh lagi bersifat samar, nggak boleh lagi bersifat dua kemungkinan gitu, harus menjadi satu. Nah, ada tiga dari fuzzy inference system ini ya, atau fuzzy inference system ini ada tiga metode, yaitu model Sugeno, Tsukamoto, dan Mamdani. Nah, ini akan kita pelajari semuanya ya, mungkin di 3 pertemuan ini, dan di minggu ini kita akan mempelajari tentang model fuzzy Sugeno ini. Nah, yang seperti kita tahu ya, untuk kita menggunakan fuzzy itu pastinya ada fazifikasi dari variabel input ya. Jadi kita harus tahu variabel inputnya apa, himpunannya apa ya, lalu inferensi itu ataupun rules-nya. Ya, jadi ada penarikan kesimpulan jika A dan B maka C, misalnya seperti itu. Ya, harus ada rules-nya. Itu tadi fuzzy expert system ataupun fuzzy inference system itu kita harus melibatkan sebuah pakar di dalamnya. Nah, ini ya istilah-istilah tadi, fuzzification tadi ya, dari definisi dari himpunan fuzzy, penentuan derajat keanggotaan ya, lalu inferensi itu ataupun rule ataupun aturan-aturannya. Nah, kita akan mempelajari Fuzzy Sugeno ini dengan studi kasus ya. Nanti kita akan pecahkan studi kasusnya yang berbasis penelitian gitu ya, berbasis penelitian yang bisa dipecahkan ataupun ditemukan solusinya dengan Fuzzy Sugeno ini. Nah, Fuzzy Sugeno ini ditemukan oleh Michio Sugeno ya. Jadi Michio Sugeno itu mengusulkan penggunaan singleton sebagai fungsi keanggotaan dari konsekuen. Artinya di Fuzzy Sugeno ini kita nanti punya nilai konstanta yang diberikan oleh si ahli atau si pakar gitu. Nah, jadi untuk contohnya ya kan ini rule-nya ya. Jika X adalah A dan Y adalah B, maka Z adalah X, fungsi dari XY gitu. Nah, jadi kita harus tahu nih rule-nya dulu. Gitu. Kita harus tahu rules-nya. Nah, ini model evaluation rule-nya. Ini kalau seperti ini kita akan bingung. Nanti kita akan pelajari supaya nggak bingung gitu. Untuk rumus-rumus saja ya. Nah, ini menggunakan weighting average-nya untuk
defasification menggunakan centroid. Nah, ini adalah studi kasusnya ya, yaitu contoh studi kasus dari model Fajri Sugeno ya, di mana mengevaluasi kesehatan orang berdasarkan tinggi dan berat badannya. Misalnya anggap aja ini adalah sebuah skripsi gitu ya. Evaluasi kesehatan orang berdasarkan tinggi dan berat badannya dengan model Fajri Sugeno. Kira-kira gitu contohnya, apa judulnya gitu. Nah, kalau di Fajri ini kan kita butuh input dan output ya. Nah, jadi pada studi kasus ini, studi kasus pengevaluasi kesehatan orang berdasarkan tinggi dan beratnya ini, ada dua input dan satu output ya. Input variabel inputnya itu yaitu tinggi dan berat badannya. Tingginya berapa dan berat badannya, dan terdapat satu output yaitu kategorinya sehat. Ya, jadi dari tinggi dan berat badannya itu dapat ditentukan orang tersebut sehat atau enggak, orang tersebut proporsional atau enggak, orang tersebut yang mungkin obesitas atau sebagainya atau kekurusan gitu ya. Jadi di sini output sehat itu ada 4 ya, ada 4 dari output kategori sehat, yaitu sangat sehat dengan indeks 0,8, sehat dengan indeks 0,6, agak sehat itu indeks 0,4, dan tidak sehat itu indeks 0,2. Seperti kita ketahui, Miu Fajri itu kan dari 0 sampai 1 ya. Jadi di sini si expert atau si pakar mendefinisikan sehat itu jika dia indeksnya itu di angka 0,8, dia itu udah sehat ya. Sedangkan sehat itu ada di angka 0,6, agak sehat itu 0,4, dan tidak sehat itu di 0,2, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fazifikasi ya. Fazifikasi. Nah, di fazifikasi ini ada terdapat himpunan, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 himpunan ya untuk variabel tinggi ini ya, di mana domainnya itu dari 0 sampai 185. Berarti ini adalah tinggi badan ya, dari 0 itu sangat pendek sampai 185 itu sangat tinggi. Jadi ada 5 himpunan sangat pendek, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Oke, ini himpunan apa nih, ada yang tahu nggak? Himpunan apa nih namanya? Sekalian Jackson, ada yang perhatiin nggak? Halo? Yang ini himpunan apa namanya? Yang digunakan ini? Ada yang bisa open mic nggak? Oke ya, ini kan namanya, kita kembali ke pertemuan 4 ini. Kita ada yang pertama himpunan representasi linier naik ya. Lalu representasi linier turun. Ya, lalu ada segitiga, ada kurva trapesium ya, ada juga sebagainya, ada kurva bahu, ya ada kurva S. Ini jangan sampai lupa. Jadi untuk studi kasus Sugeno ini kan menggunakan kurva trapesium ya, di sini ya. Ini kurva trapesium. Ya, jadi jangan sampai lupa. Oke, selanjutnya setelah tinggi badan terdapat juga variabel untuk input, yaitu berat badan ya, di mana nilainya itu dari 0 sampai 85. Berarti ini untuk beratnya 0 kilo sampai 85 kilo ya, di mana terdapat juga ada 5 himpunan, yaitu sangat kurus dan sangat berat, di mana sangat kurus itu range-nya itu dari 0 sampai 45 kilo, dan yang sangat berat itu dari 80 kilo sampai tak terhingga. Ya, di atas 85 kilo itu udah
udah kategori sangat berat atau nilainya 1. Ya berarti sudah dapat 2 inputan ya, yaitu variabel tinggi dan variabel berat, dan berikut dengan himpunannya. Menggunakan himpunan yang ini turun, lalu trapesium, lalu naik untuk yang sangat tingginya. Begitu juga untuk yang berat ya, yang pertama ini sangat kurus ini menggunakan representasi turun, lalu kurva trapesium, selanjutnya di sangat berat. Oke, selanjutnya adalah menentukan rules-nya ya, rules. Jadi ini adalah hal yang terpenting dari fuzzy, yaitu rules ya ataupun inferensinya. Jadi ini kan tadi kan hanya ada 2 variabel ya, berat dan tinggi, lalu keluarannya gitu. Jadi bisa dibuatkan menjadi tabel seperti ini ya, tabel kaidah seperti ini. Jadi cara pembacaannya itu seperti ini. Jika sangat pendek dan sangat kurus, maka kategorinya itu adalah sangat sehat. Jika sangat pendek dan kurus, maka dia itu sehat. Lalu selanjutnya, jika sangat pendek dan biasa, maka kategori kesehatannya itu agak sehat. Selanjutnya, jika sangat pendek dan berat, maka tidak sehat. Selanjutnya, jika sangat pendek dan sangat berat, maka tidak sehat juga. Seperti itu. Jadi begitu cara kita untuk membaca rules-nya. Boleh diapakan ya. Misalnya diketikkan aja misalnya yang ini. If gitu ya. If jika sangat pendek and sangat kurus, then sangat sehat. Contohnya seperti ini. Ini bisa aja, dan ini sama dengan yang rule yang nomor 1 gitu. Kita pilih dulu. Nah, oke. Ini adalah ungkapan dari yang rule yang ini. If jika sangat pendek dan sangat kurus, then sangat sehat atau SS. Itu paham ya? Kalau yang di sini, jika tinggi badan sedang dan berat badan sangat kurus, maka agak sehat. Oke, saya akan minta perwakilan 1 orang nih untuk baca yang ini, bisa nggak ya? Yang ini. Kalau yang ini gimana cara membaca rule-nya? Oke, mungkin bisa siapa? Avyuli atau Joni? Yang mana Pak? Agak macet dari sini Pak. Yang ini. Yang sehat ini. Atau siapa yang bisa? Catherine? Saya coba bisa, Pak. Ya, silakan. Jika berat badannya kurus dan tinggi badannya tinggi, maka dia dikatakan sehat. Atau dengan penggunaan if-nya itu, if berat badan kurus and tingginya tinggi, then sehat. Oke, benar ya. Ya, terima kasih Catherine. Berarti saya anggap udah bisa ya untuk menentukan ataupun membaca rules-nya ini ya. Jadi ini tabulasi aja, boleh kita menggunakan tabel seperti ini, boleh dijabarkan seperti ini ya, seperti yang di sini tadi yang saya ketikan tadi, nggak ada masalah mau yang mana aja. Ini karena hanya ada 2 variabel ya, tinggi dan berat, mungkin lebih efisien kalau dibuat tabulasi seperti ini gitu. Oke, selanjutnya clear ya, kita sudah punya membership function, kita juga sudah punya rules ataupun inferensinya, maka kita akan masuk ke studi kasusnya. Jadi
Ini adalah studi contoh bagaimana kondisi kesehatan seseorang ya dengan berat badan dengan tinggi badan 161,5 cm dan beratnya itu 41 kg. Nah, kita akan menganalisa berdasarkan ini tadi ya, berdasarkan rules ini tadi dan juga nilai-nilai dari himpunan tadi ini ya, yang sudah diklasterkan pendek itu berapa, kurus itu berapa. Kita akan melihat seberapa sehat seseorang dengan tinggi badan 161,5 cm dan berat badannya itu 41 kg. Oke, kita akan mulai hitung ya. Di sini dikatakan 161 ya. Jadi di sini sudah dibuat 115, 120 ya. Kira-kira 160 itu di sini. Untuk 161,1-nya itu kira-kira di sini ya. Jadi kenapa pakai kertas milimeter kemarin saya suruh kan supaya kotak-kotaknya itu jelas. Satu kotak itu mewakili satu misalnya. Nah, di sini adalah 160. 160 di sini, maka 161 anggaplah di sini tepatnya. 161,5. Nah, 161,5 ini ada berapa himpunan yang sesuai dengan anggotanya? Ada yang tahu nggak? Berapa himpunan yang memotong nilai 161,5 ini? Jadi di 161,5 ini kan bisa kita lihat ya, dia memotong di himpunan tinggi ini, ya kan, dinilai 0,3. Dan selanjutnya dia di himpunan sedang, itu di 0,7. Jadi kayak gini harus diperhatikan ya. Jadi ada dua himpunan yang memotong nilai 101,5 ini, yaitu di himpunan sedang dan di himpunan tinggi. Dan di himpunan tinggi dia bertepatan dengan di sini ya, yaitu 0,3, lalu di sedang itu 0,7. Dari mana tahu 0,3 dan 0,7-nya, Pak? Ya dari rumus ini. Dan kalau untuk ketinggiannya juga sebenarnya sesuai ya, dari 0 sampai 1 ya, di mana yang kategori tinggi itu kan di sini ya, 0,3. Dia kan agak pendek, bukan agak pendek, agak di bawah ya. Selanjutnya yang di sedang ini kan tinggi dia 0,7. Nah, bagaimana mencari nilainya? Kita kembali lagi ke pertemuan 4 kemarin ya, untuk rumus dari trapesium ya. Di sini dikatakan 165 dikurang 161,5 dibagi 165 dikurang 160, hasilnya 0,7. Yaitu didapat dari sini ya. Kan kalau trapesium ada 4 ya, ada 4 titik ya, A, B, C, D ya. Di sini juga kita kategorikan sebagai 4 titik juga, yaitu di himpunan sedang itu 140 sebagai A, 145 sebagai B, 160 itu sebagai C, 165-nya sebagai D ya. Nah, nilai 161 ini kan berarti dia terletak di antara A, B, C, D, terletak di antara C dan D ya. Jadi kita lihat rumus untuk yang nilainya di antara C dan D. Ya, berarti di sini ya, yang X-nya terletak antara C dan D, maka berlaku rumus D kurang X dibagi D kurang C. Ya, berarti di sini D kurang D 165, D kurang X, X-nya itu 161,5 ya, berarti 165 kurang 161 dibagi D-nya lagi ya, D-nya 165 dikurang C-nya. C-nya itu 160. Jadi kalau kita hitung ini dapatnya 0,7. Begitu juga yang mu tinggi ya. Mu tinggi ini berarti beda lagi ya perhitungannya, karena dia kalau yang di tinggi ini nilai 161 ini berarti dia terletak di antara A dan B ya, karena di himpunan tinggi ini kan A-nya 160, B-nya 165, C-nya 180, D-nya 185 dan dapat hasil 0,3. Nah, jadi untuk yang kategori tinggi badan di 161 ini terdapat nilai untuk mu sedangnya itu 0,7 dan mu tingginya itu 0,3.
Seperti itu. Selanjutnya lanjut ke yang berat badannya. Berat badannya tadi berapa? Yaitu 41 kilo. Nah, kita lihat 41 kilo itu berada di mana. Nah, ternyata 41 kilo itu di kategori sangat kurus ya. Sangat kurus di sini, sangat kurus dan kurus ya. Ada dua perpotongan lagi, ada dua himpunan. Di mana di kategori sangat kurus itu dia nilainya tinggi yaitu 0,8 ya di sini. Anggap di sini 41 kilonya ya, 0,8. Dan ini adalah himpunan representasi turun ya. Pastikan kita lihat lagi rumus dari representasi turunnya di sini. Nah, kalau turun berapa rumusnya? Ini kayak seperti ini kan, berarti rumusnya B kurang X per B kurang A. Seperti itu. Nanti didapat hasilnya 0,8 untuk yang sangat kurus ya, lalu untuk yang kurusnya itu yaitu 0,2. Nanti boleh dibuat seperti ini kan tadi rumusnya, dan ternyata hasilnya memang 0,2. Nah, selanjutnya sudah didapat ya tadi untuk yang tinggi badan terdapat 0,7 dan 0,3, dan yang untuk berat badan itu 0,8 dan 0,2 ya. Jadi di sini dibuatkan nilainya. Yang tadi kan 0,8 0,2 ini sangat kurus dan kurus ya. Nah, tadi kan yang rule yang di sini tadi kan kalau kita lihat tadi yang di sini tuh sesuai dengan yang ini sangat kurus dan kurus ya kan. Yang tadi dimulai dari sangat kurus, kurus baru biasa ya. Di sini juga sangat pendek, apa tadi yang di sini? Oke, kita apa aja? Kita lihat lagi ini yang awal. Oke, ini kita snip aja. Terus saya share screen nggak ya? Ntar biar saya share screen semuanya aja. Oke. Lalu kita snip aja biar nggak lupa. Oke, ini ya. Nah, kenapa langsung diberikan nilainya Pak di sini ya? Nah, jadi ini tadi yang rule aslinya ya. Jadi di sini kan awalnya kan tadi sangat kurus dan kurus ya. Dan di sini sangat pendek, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Nah, tapi di sini diganti menjadi angka jadi 0,8 dan 0,2. Kenapa? Karena di berat badan tadi, di sini berat badan tadi kan sangat kurus nih. Sangat kurus, nilainya 0,8. Makanya di sini kan juga terdapat sangat kurus ya. Sangat kurus, makanya diberikan nilai 0,8 di sini. Lalu selanjutnya di sini kan kurus nih, 0,2. Lalu ditulislah di sini kurusnya 0,2 ya. Di sini yang tadinya kurus diganti menjadi 0,2. Nah, di tinggi badannya bagaimana? 0,7 dan 0,3. Kita lihat 0,7 itu untuk yang mu sedang dan 0,3 itu untuk yang tinggi. Ya, jadi di sini juga dibuat 0,7 yang sedang ya, di sini sedang, dan 0,3 yang tinggi. Nah, selanjutnya sudah dapat ya, berarti ada empat nih, agak sehat, sangat sehat, tidak sehat, dan sehat kan gitu. Dari hasil yang didapat dari berat dan tinggi badan seseorang tadi ya. Kita harus putuskan ya. Sebenarnya dia tuh agak sehat atau sangat sehat atau tidak sehat atau sehat. Nah kan ini kontradiktif ya. Agak sehat, tidak sehat dan sangat sehat itu kan sangat berlawanan. Jadi kita kan menggunakan bobot minimum karena relasinya adalah N. Jadi kalau kita menggunakan N, kita akan cari nilai yang paling kecil ya, karena N itu kan yang paling kecil. Lihat perpotongannya. Yang kategori agak sehat adalah 0,7 dan 0,8. Ya, di sini 0,7 dan 0,8. Nilai terkecil dari 0,7 dan 0,8 adalah berapa? Yang kecil. Menit lagi ya. Nilai terkecil dari 0,7 dan 0,8 berapa?
0,7 sama 0,8 yang kecil yang mana? 0,2 Pak. Allahu Akbar, orang 0,2 nggak 0,7. Pak? Ini kan kita cari yang ini ya, yang ini 0,7 sama 0,8. Yang Iya, paling kecil 0,7. 0,7 kan? Oke. Selanjutnya yang sangat sehat. Iya Pak, ya Pak. Kan 0,7 sama 0,2. Mana yang lebih kecil? Iya Pak. 0,2 kan? 0,2 Pak. Ya 0,2. Nah, selanjutnya yang di ini 0,3 dan 0,8. Maka yang paling kecil adalah 0,3. Selanjutnya 0,3 dan 0,2. Maka yang paling kecil adalah 0,2. Seperti itu. Jadi di sini sudah apa ya? Sudah sangat jelas nilainya 0,7, 0,7 agak sehat, 0,2 sangat sehat, 0,3 tidak sehat, 0,2 sehat gitu ya. Ini jangan lupa atributnya di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan defasification kembali, artinya kita akan cari nilai akhir dari 0,7, 0,2, 0,3, 0,2 ini ya. Jadi di sini. Jadi nilai-nilai ini kan terdiri dari tidak sehat, agak sehat, sehat dan sangat sehat ya. Yaitu tidak sehat itu nilainya 0,3, agak sehat nilainya 0,7, lalu sangat sehat nilainya 0,2 dan sangat sehat nilainya 0,2 juga. Nah, kita kalau ada dua cara untuk Fuzzy Zugeno ini. Ya, yang pertama adalah ketika sudah didapat falsification seperti ini, maka bisa menggunakan max method atau nilai yang paling tinggi gitu ya. Nilai yang paling tinggi. Nah, di sini yang nilai yang paling tinggi itu adalah 0,7 ya. Berarti yang terpilih itu adalah dari yang 0,7 ini, yaitu apa? 0,7 adalah agak sehat ya. Berarti outputnya dari hasil kesehatan seseorang tersebut adalah agak sehat kalau menggunakan max method. Nah, kita kalau lebih seringnya itu kalau Sugeno itu menggunakan dari centroid method ya. Centroid method itu bagaimana? Centroid method itu adalah dengan cara menambahkan ke semuanya ya, lalu dikali dengan bobot ataupun indeks konstanta yang diberikan oleh si pakar di awal ya. Ini kan seperti ini perhitungannya. 0,3, 0,7, 0,2 dan 0,2 ini kan didapat dari nilai yang ini tadi ya. Sedangkan 0,2, 0,4, 0,6 dan 0,8 ini dapat dari mana, Pak? Ini didapat dari ya konstanta yang diberikan oleh si pakar tadi ya yang di awal ya. Kita lihat dulu sebentar. Nah, ini nilai indeksnya. Jadi sangat sehat itu 0,8 indeksnya. Lalu sehat itu 0,6, agak sehat itu 0,4, tidak sehat itu 0,2. Ya. Jadi yang mewakili dari rules keluaran dari rules yang ini sangat sehat. Kalau dia mewakili sangat sehat, maka dia harus dikalikan dengan 0,8. Lalu begitu juga untuk sehat, agak sehat dan tidak sehat. Berarti kalau tidak sehat, maka dikali dengan 0,2. Seperti itu. Maka untuk falsification-nya, untuk centroid method, terdapat hasil ya di mana 0,3 ini kan tadi tidak sehat ya, tidak sehat itu indeksnya 0,2, lalu agak sehat ini tadi 0,7, agak sehat itu 0,4 ya, lalu sehat itu indeksnya itu 0,2, 0,6 maksud saya, lalu sangat sehat itu indeksnya 0,8. Lalu tinggal dikalikan 0,3 dikali 0,2 ditambah 0,7 kali 0,4 seterusnya, maka didapat nilai 0,4. Nah, 0,4 ini juga kembali lagi menjadi nilai indeks tadi. 0,4 tadi kan untuk kategori agak sehat ya. Agak sehat tadi kan di 0,4 ya. Berarti decision indeksnya itu 0,4 atau di angka agak di kriteria agak sehat. Kalau untuk falsifikasinya itu ada dua keluaran, yaitu 75% agak sehat dan 25% sehat. Tetapi untuk falsifikasi centroid methodnya itu terdapat 0,4 ya. 0,4 ini kalau dilihat di indeks dari penentuan si pakar tadi, maka kategorinya adalah 0,4 itu agak sehat.
Ternyata juga sama kalau kita menggunakan max method ya. Max method itu memilih nilai yang paling tinggi tadi 0,7 ya. 0,7 ini adalah ternyata juga agak sehat juga. Seperti itu untuk kesimpulan dari Fajri Sugeno ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanya enggak? Ini ada 4 menit lagi sebelum kita akhiri dan mungkin ada yang mau sholat maghrib. Oke lah ya, jadi saya anggap udah bisa lah ya. Jadi saya juga agak bingung juga kalau Zoom seperti ini harusnya banyak interaksi gitu. Ya nggak semua yang istilahnya yang ready. Kalau di sini ada 9 orang ya 3-4 orang harusnya bisa ikut gitu ya. Mengingat di kelas ini rame puluhan orang kalau nggak salah. Ada berapa nih? Ada 55 orang bahkan. Ya mungkin gabungan ya. Tapi yang gabung sedikit sekali jangan sampai karena udah akhir nilainya nanti nggak bagus lagi. Ya mungkin itu aja saja dari saya. Nanti akan saya akan kirim ulang rekaman dari ini. Di yang ketinggalan mungkin boleh nanti lihat di videonya. Sekian dari saya Iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.